Om Swastiastu, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi perbankan dan LPD, khususnya pada pengertian perbankan dan juga laporan keuangan di perbankan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, perkenalkan saya Ninyuman Dipta Adistaya Santi dengan akhiran NIM 001 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niwayania dengan akhiran NIM 007 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Wiryawan dengan NIM akhir 011. Baik, adapun topik pembahasan kami pada hari ini yaitu yang pertama pengertian dan karakteristik bank, yang kedua laporan keuangan bank dan perbedaannya dengan laporan keuangan lainnya. Namun sebelum beranjak ke materi, karena ini situasi hari raya, jadi teman saya akan membawakan pantun. Jadi teman-teman di rumah jangan lupa cakepnya. Baik ya, dipersilahkan pantunnya. Baik, jadi izin untuk Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya biar lebih semangat. Di sini kami dari kelompok 1 ada pantun buat teman-teman semuanya. Pak Mamat dilempar batu. Cakep, Pak, Cakep, Pak Ogah jahatnya terlalu. cakep. cakep. Selamat siang dari kelompok 1. Semoga sehat selalu. Sekian pantun dari Yeay. kami. Kita lanjut ke materi. Baik, yang pertama itu dia akan dijelaskan oleh Nia. Baik, di sini kita akan beranjak ke materi. Langsung saja kita akan mengenai dari pengertian bank itu sendiri, yang dimana pada kesempatan kali ini kita mempelajari materi mengenai akuntansi perbankan dan juga LPD, dimulai dari akuntansi perbankan. Nah, sebelum kita lebih dalam mengenai akuntansi perbankan, di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu teman-teman apa sih definisi dari bank itu sendiri. Jadi, pengertian dari bank itu sendiri ternyata didefinisikan oleh beberapa ahli teman-teman. Namun, kami dari kelompok 1 di sini menyimpulkan bahwasannya bank itu merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dengan pihak-pihak yang memerlukan dana atau defisit unit, serta sebagai lembaga yang dimana berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Next. Kemudian, di sini kita juga menjelaskan mengenai karakteristik lembaga perbankan secara umum, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa karakteristik lembaga perbankan. Di sini kita melihat secara umum terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah di mana bank itu merupakan lembaga perantara keuangan sesuai dengan definisi tadi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dan juga bank itu berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Kemudian, sebagai lembaga kepercayaan, bank juga harus selalu menjaga likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayarkan. Kemudian, bank selalu dihadapkan pada dilema antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan earning power. Kedua hal berlawanan ini dalam mengelola dana perbankan. Kemudian, bank sebagai lembaga kepercayaan itu mempunyai kedudukan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional. Next slide. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selain memiliki karakteristik secara umum, bank juga memiliki karakteristik secara khusus. Nah, yang pertama itu sebagai sebagian aset bank adalah monetary asset ataupun alat-alat liquid yang sifatnya fisiknya tidak tampak, sedangkan aktiva yang berwujud nilainya relatif kecil. Kemudian objek yang diperdagangkan adalah uang dan jasa yang bersifat abstrak, sehingga perlu adanya internal kontrol yang ketat. Kemudian di dalam bank, uang berfungsi sebagai alat liquid. Kemudian perdagangan dan administrasi jenis mata uang relatif banyak.
Kemudian dalam bertransaksi, bank mengandalkan kepercayaan masyarakat, kode rahasia, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Kemudian jumlah kantor cabang relatif banyak, bahkan bisa di seluruh dunia. Dan yang terakhir, lembaga perbankan selalu diatur secara ketat dimanapun beroperasi. Kemudian selain memiliki karakteristik, lembaga perbankan juga memiliki keunikan nih teman-teman. Nah, keunikannya itu ada 4. Yang pertama itu ada peran monitor to monitor, artinya bank sebagai lembaga perantara telah menghimpun dana dari deposan dan menempatkannya ke kredit. Deposan akan memonitor bank dan akan memonitor debitur. Kemudian, keputusan pemberian kredit kepada perusahaan tentu akan direspon positif oleh pasar. Perusahaan yang diberi kredit berarti perusahaan yang sehat, maka saham perusahaan tersebut akan direaksi positif oleh pasar. Kemudian, bank juga mampu memerankan transfer kekayaan dari yang tua ke yang muda atau intergenerational wealth transfer. Yang muda menggunakan dana generasi tua untuk kepentingan yang produktif melalui perantara bank. Kemudian dapat bertindak sebagai aset transformer. Bank bisa menerbitkan klaim keuangan berupa surat berharga seperti obligasi, deposito, dan lain-lainnya yang kemudian ditempatkan dalam bentuk kredit atau yang lainnya. Oke, karena sudah kita ketahui apa saja pengertian bank, karakteristik, serta juga keunikan bank, kita akan beralih ke laporan keuangan apa saja yang ada di bank. Yang pertama itu dimulai dari laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut dengan neraca. Nah, neraca dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar. Namun, sedapat mungkin tetap disusun menurut tempat likuiditas dan jatuh tempo. Nah, adapun komponen-komponen dari laporan posisi keuangan bank itu sendiri, yang pertama ada aktiva, di mana di dalam aktiva ini terdapat kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain atau penyisihan penghapusan, surat-surat berharga penyisihan penghapusan dan penurunan nilai-nilai surat berharga, kredit yang diberikan, penyisihan penghapusan kredit, penyertaan, pendapatan yang masih akan diterima, biaya dibayar di muka, aktiva tetap, dan akumulasi penyusutan aktif tetap atau aktiva lain-lain. Nah, adapun juga pada bagian kewajiban, itu di dalam laporan posisi keuangan bank itu terdapat komponen giro, kewajiban segera lainnya, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, dan modal pinjaman atau loan capital. Kemudian komponen yang terakhir itu ada ekuitas, yang dimana itu terdapat modal yang disetor, perkiraan tambahan modal disetor, selisih penilaian kembali aktiva tetap, serta saldo laba. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di PPT, itu kita menggunakan laporan keuangan neraca pada Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, pada bagian aset itu terdapat kas, penempatan pada bank lain, dan masih banyak lagi yang sudah saya sebutkan tadi pada materi sebelumnya. Kemudian, setelah semua aset dimasukkan, maka akan ada total aset yang dimana ini merupakan jumlah dari semua aset yang sudah dimasukkan oleh Bank BCA. Kemudian pada pos liabilitas dan ekuitas itu terdapat giro, tabungan, deposito, uang listrik, dan lain-lain, sama halnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pada ekuitas itu terdapat modal yang disetor, itu pada laporan posisi keuangan neraca BCA itu dibagi menjadi modal dasar, modal yang belum disetor, dan juga saham yang dibeli kembali. Kemudian ada juga tambahan modal dari Agio, Disagio, dana setoran modal, dan masih banyak lagi. Kemudian ada laba, dan kemudian ada total liabilitas dan juga ekuitas. Next, jika dilihat dari komponennya mungkin terlihat sama dengan laporan posisi keuangan lainnya. Namun, jika kita telah lebih dalam, itu pasti akan berbeda, teman-teman. Dimulai dari aktiva terlebih dahulu. Nah, aktiva atau aset merupakan harta yang dimiliki perusahaan
yang memiliki nilai manfaat di masa depan. Itu tuh kalau misalnya laporan posisi keuangan biasa itu tuh lebih ke aset yang dimiliki secara fisik seperti truk, mobil barang, mobil kargo, gedung kantor dan masih banyak lagi yang bermanfaat untuk perusahaan tersebut. Nah, kalau tadi kan laporan posisi keuangan neraca perbankan itu tidak dibagi menggunakan aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, sedangkan di laporan posisi keuangan lainnya itu dipisahkan melalui aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau tetap yang berwujud. Kemudian ada pada bagian kewajiban itu uh, dibagi lagi menjadi utang lancar dan juga utang jangka panjang. Kemudian pada bagian modal itu tentunya setiap perusahaan memiliki modal sehingga yang dimasukkan itu adalah modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Jika dilihat juga dari laporannya itu cukup berbeda kalau menurut kami karena asetnya itu dibagi menjadi aset lancar dan tetap, kemudian kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang, kemudian ekuitasnya hanya satu yaitu modal pemilik saham. Next, kemudian ada laporan komitmen dan kontingensi. Nah, sebelum kita masuk ke laporannya, kita harus ketahui dulu apa sih itu laporan komitmen dan kontingensi. Nah, laporan komitmen dan kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasifa bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Nah, komitmen dan kontingensi dapat terdiri atas komitmen dan kontingensi yang bersifat sebagai tagihan bank serta komitmen dan kontingensi yang bersifat sebagai kewajiban bank. Komitmen dan kontingensi tersebut dapat dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Nah, karena ini adalah laporan komitmen dan kontingensi, jadi itu dipisah antara komitmen dan kontingensinya. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang komitmen. Jadi, komitmen itu adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Nah, jenis komitmen keuangan yang lazim antara lain yang pertama itu fasilitas pinjaman yang diterima, fasilitas kredit yang diberikan, kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo, L atau C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan, kemudian ada akseptasi vessel impor atas dasar L atau C berjangka, transaksi valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan, transaksi valuta asing berjangka atau forward future. Kemudian apa sih itu kontingensi? Jadi kontingensi itu adalah tagihan atau kewajiban bank yang timbul tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa yang di masa yang akan datang. Nah, jenis tagihannya itu ada seperti garansi bank, kemudian ada garansi bank yang berlaku pada tanggal laporan, baik yang diterima maupun yang diterbitkan oleh bank. Kemudian garansi atau jaminan yang diterbitkan secara sindikasi dilaporkan dalam komitmen dan kontingensi sebesar pangsa jaminan bank yang bersangkutan. Kemudian ada L atau C yang dapat dibatalkan atau revocable yang masih berjalan. Kemudian ada transaksi opsi valuta asing dan pendapatan bunga yang belum diakui. Baik, karena kita sudah mengetahui apa itu komitmen dan kontingensi, beserta dengan jenis-jenis tagihannya, kita akan lihat bagaimana laporan komitmen dan kontingensi itu dibuat. Jadi kita kembali lagi menggunakan laporan komitmen dan kontingensi Bank Sentral Asia atau BCA. Pada Bank BCA itu tagihan komitmennya itu ada 3. Seperti yang teman-teman lihat di layar, itu ada fasilitas pinjaman atau pembiayaan yang belum ditarik, kemudian ada posisi falas yang akan diterima dari transaksi spot atau derivatif atau forward. Kemudian ada lain-lainnya. Kemudian juga ada kewajiban komitmen yang harus diberikan, yaitu seperti fasilitas atau pembiayaan yang belum ditarik, kemudian ada irrevocable atau yang masih berjalan, serta posisi falas yang akan diserahkan untuk bertransaksi spot dan derivatif atau forward. Kemudian pada tagihan kontingensi itu ada garansi yang diterima dan lainnya, serta kewajiban kontingensi ada garansi yang diberikan serta lain-lainnya.
Jadi inilah gambaran laporan komitmen dan kontingensi dari Bank BCA sebagai contoh laporan komitmen dan kontingensi yang kelompok kami gunakan. Baik, berikutnya itu ada laporan laba rugi bank, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi bank adalah laporan keuangan yang mencatat dan menganalisis pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian bank selama periode tertentu. Pada laporan laba rugi bank, itu disusun dalam bentuk berjenjang atau multiple step yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya. Cara penyajian laporan laba rugi bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban. Yang kedua, unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Next slide. Adapun komponen laporan laba rugi bank memang disusun dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Lebih tepatnya, untuk pos-pos yang bersifat umum, bank mengikuti SAK yang berlaku untuk semua entitas. Namun, untuk pos-pos yang bersifat khusus perbankan, bank menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 31 tentang akuntansi perbankan. Secara umum, komponen utama laporan laba rugi bank meliputi pendapatan bunga, pendapatan non-bunga, beban bunga, beban operasional, provisi dan cadangan kerugian kredit, laba atau rugi neto. Next slide. Berikut ini merupakan contoh laporan laba rugi bank pada PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA, di mana pada pos-posnya terdapat pendapatan dan beban operasional. Yang pertama ada pendapatan dan beban bunga, yaitu pendapatan bunga dan juga beban bunganya. Kemudian ada pendapatan dan beban operasional lainnya. Terdapat berbagai keuntungan ataupun kerugian, serta pendapatan dividen, pendapatan komisi atau provisi, atau fee dan administrasi. Kemudian ada pendapatan lainnya, beban pemulihan, dan juga beban-beban lainnya. Setelah itu ada pendapatan dan beban non-operasionalnya, yang terdiri dari keuntungan ataupun kerugian penjualan aset tetap dan inventaris. Ada juga pendapatan beban non-operasional lainnya. Kemudian ada juga penghasilan komprehensif lain. Terdapat dua pos, yaitu yang pertama pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, dan juga pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Next slide. Sedangkan pada laporan laba rugi bank memiliki beberapa perbedaan dengan laporan laba rugi perusahaan biasa, terutama terkait dengan sumber pendapatan, beban, dan juga tingkat keterinciannya. Bisa dilihat contoh laporan laba rugi perusahaan biasa, yaitu pada CV Servis Motor, laporan laba rugi periode 31 Desember 2021. Di sana terdapat pendapatan jasa servis dan juga beban-beban usaha. Next slide. Baik, untuk laporan perubahan ekuitas pada bank akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai materi laporan perubahan ekuitas pada bank. Nah, sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari laporan ekuitas itu. Jadi, laporan perubahan ekuitas itu merupakan laporan keuangan yang menunjukkan
perubahan pada nilai ekuitas atau modal suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas pada bank itu berfungsi untuk menunjukkan perubahan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh bank selama periode akuntansi tertentu. Kemudian, di sini juga kita akan menjelaskan mengenai perbedaan laporan perubahan ekuitas pada bank dan laporan perubahan ekuitas pada perusahaan biasanya. Next slide. Sebelum lanjut ke perubahan, di sini kita juga akan membahas mengenai komponen dari laporan perubahan ekuitas pada bank itu sendiri. Yang pertama yaitu komponen laporan perubahan ekuitas pada bank itu terdapat modal awal atau beginning equity, yang dimana pada modal awal itu saldo ekuitas di awal pada periode akuntansi. Kemudian yang kedua itu adalah penambahan modal atau additional capital. Itu adalah penambahan ekuitas dari pemilik atau melalui penerbitan saham baru. Kemudian yang ketiga itu adalah laba ditahan atau retained earnings. Itu adalah keuntungan atau laba yang dihasilkan dari operasi bank dan tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk modal. Kemudian yang keempat itu adalah cadangan atau reserve. Itu adalah dana yang disisihkan untuk keperluan tertentu seperti cadangan untuk kerugian kredit atau cadangan modal. Kemudian yang kelima itu adalah pendapatan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Itu adalah pendapatan atau kerugian yang tidak termasuk dalam laporan laba rugi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, seperti perubahan nilai aset yang dimiliki untuk investasi jangka panjang. Kemudian yang keenam itu adalah dividen yang dibayarkan atau dividends paid. Itu adalah pengurangan ekuitas akibat pembagian laba kepada pemegang saham. Kemudian yang terakhir itu adalah modal akhir atau ending equity. Itu adalah total ekuitas setelah perubahan selama periode. Next slide. Nah, di sini baru kita akan menjelaskan mengenai perbedaan laporan perubahan ekuitas pada bank dengan non-bank. Yang pertama itu adalah kita lihat pada cadangan wajib bank. Jadi dalam laporan perubahan ekuitas pada bank itu seringkali terdapat cadangan khusus yang berkaitan dengan peraturan perbankan seperti cadangan kerugian kredit atau cadangan modal minimum. Ini merupakan perbedaan yang signifikan karena peraturan ini diterapkan secara khusus pada sektor perbankan saja. Kemudian, penyusunan cadangan risiko. Nah, jadi pada bank itu diwajibkan menyisihkan cadangan lebih besar untuk mengantisipasi risiko keuangan, terutama risiko kredit dan likuiditas. Pada perusahaan umum atau non-bank, cadangan semacam ini itu tidak selalu ada atau tidak seketat yang diwajibkan pada bank itu sendiri. Kemudian terakhir itu adalah fokus pada stabilitas sistem keuangan. Jadi laporan ekuitas bank itu lebih difokuskan pada menjaga stabilitas keuangan dan mengikuti regulasi ketat yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan, misalkan Bank Indonesia atau OJK di Indonesia. Perusahaan non-bank itu memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan modal dan juga cadangan. Next slide. Nah, kemudian ini merupakan contoh gambar laporan perubahan ekuitas pada bank. Dapat dilihat pada slide teman-teman. Next slide. Kemudian, berdasarkan beberapa penjelasan tadi mengenai laporan perubahan ekuitas pada bank, terus juga perbedaan antara laporan ekuitas pada bank pada umumnya dan juga laporan ekuitas pada perusahaan lain, itu dapat kita simpulkan bahwasannya laporan perubahan ekuitas pada bank dan perusahaan biasa itu memiliki kesamaan dalam tujuannya. Namun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam komponen ekuitas. Transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan tujuan penggunaannya, pemahaman akan perbedaan ini sangat penting bagi para analisis keuangan, investor, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam menganalisis kinerja keuangan,
baik bank ataupun perusahaan biasa. Next slide. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan materi. Jadi materi selanjutnya yaitu laporan arus kas bank. Laporan arus kas pada bank atau cash flow statement adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan juga saldo akhir kas. Laporan arus kas pada bank memiliki fungsi diantaranya: satu, sebagai dasar pengambilan keputusan; yang kedua, menilai dan mengevaluasi kemampuan perusahaan; yang ketiga, melindungi transaksi investasi; yang keempat, memberikan keterangan laba dan kas bersih. Laporan arus kas pada bank Laporan arus kas pada bank terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Pada aktivitas operasi, arus kas yang timbul dari aktivitas ini adalah dari aktivitas sehari-hari perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Pada aktivitas investasi, arus kas yang timbul dari aktivitas ini adalah dari pembelian dan juga penjualan aset jangka panjang. Pada aktivitas pendanaan, arus kas yang timbul adalah seperti penerbitan saham atau obligasi serta pembayaran dividen. Next slide. Berikut merupakan laporan arus kas bank. Kita ambil contoh dari PT Bank Sentral Asia atau BCA. Di sana terdapat arus kas dari aktivitas operasi seperti penerimaan pendapatan bunga dan syariah, pendapatan operasional lainnya, pembayaran beban bunga dan syariah, pembayaran imbalan pasca kerja, dan lain-lain. Dan juga ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu seperti penjualan EV-EV untuk tujuan investasi, pembelian EV-EV untuk tujuan investasi, dan juga lain-lainnya. Yang ketiga itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Terdapat penerimaan EV-EV utang yang diterbitkan, ada juga pembayaran EV-EV yang diterbitkan, dan juga lain-lainnya. Terdapat juga kas dan juga setara kas terdiri dari yang pertama ada kas, ada giro pada Bank Indonesia, ada giro pada bank lain-lain, dan juga penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang jatuh tempo. Next slide. Sedangkan pada laporan arus kas bank memiliki beberapa perbedaan dengan laporan arus kas perusahaan biasa, terutama terkait dengan yang pertama sumber arus kas utama, yang kedua karakteristik aktivitasnya. Yang pertama itu yaitu sumber arus kas utama. Pada bank, sumber arus kas utama bank berasal dari aktivitas operasi, serta untuk bank juga memiliki aktivitas investasi yang signifikan. Pada perusahaan biasa, sumber arus kas utama perusahaan biasa juga berasal dari aktivitas operasi, yaitu penjualan produk atau jasa. Namun proporsi antara aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan bisa berbeda-beda, tergantung pada jenis bisnisnya. Selanjutnya yaitu karakteristik aktivitas. Pada bank, aktivitas bank sangat terkait dengan pengelolaan likuiditas. Oleh karena itu, laporan arus kas bank akan lebih fokus pada perubahan kas dan setara kas dalam jangka pendek. Sedangkan pada perusahaan biasa, karakteristik aktivitas perusahaan biasa lebih beragam, tergantung pada jenis bisnisnya. Misalnya, perusahaan manufaktur akan memiliki aktivitas investasi
yang signifikan terkait pembelian mesin ataupun peralatan. Next slide. Berikut merupakan contoh laporan arus kas pada perusahaan biasa. Pada laporannya terdapat arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, terdapat kas yang diterima dari pelanggan, dan juga kas-kas untuk membeli persediaan, kas untuk membayar biaya operasi, kas untuk membayar biaya bunga, kas untuk membayar pajak. Ada juga aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, yaitu kas masuk yang berasal dari penjualan investasi, kas keluar untuk membeli peralatan, aliran kas bersih untuk kegiatan investasi. Ada juga aliran kas dari kegiatan pembiayaan, yaitu terdapat kas yang diterima dari penjualan saham, kas untuk membayar dividen, kas untuk membayar hutang obligasi, dan juga lain sebagainya. Next slide. Selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan bank. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan rinci mengenai pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam CALK ini meliputi yang pertama ada gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, penjelasan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan. CALK pada bank memiliki beberapa perbedaan dengan perusahaan biasa. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh yang pertama, kompleksitas operasional, di mana bank memiliki operasi yang lebih kompleks dengan berbagai jenis produk dan jasa keuangan, seperti risiko yang unik seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Yang kedua, regulasi yang ketat. Industri perbankan tunduk pada regulasi yang sangat ketat, sehingga persyaratan pengungkapan dalam CALK bank lebih detail dan spesifik. Yang ketiga, standar akuntansi khusus. Bank menggunakan PSAK nomor 31 tentang akuntansi perbankan yang memberikan pedoman khusus terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi perbankan. Next slide. Adapun tujuan utama dari CALK ini yaitu yang pertama transparansi, di mana transparansi ini menyajikan informasi yang lengkap dan transparan kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu menunjukkan akuntabilitas manajemen atas pengelolaan perusahaan. Yang ketiga ada komparabilitas, yaitu memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar periode dan antar perusahaan. Kemudian CALK juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya CALK, pengguna laporan keuangan dapat yang pertama memahami lebih dalam mengenai transaksi dan peristiwa yang mendasari angka-angka dalam laporan keuangan. Yang kedua, dapat membuat penilaian yang lebih baik mengenai kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, dapat membuat keputusan yang lebih tepat, baik itu keputusan investasi, kredit, ataupun keputusan lainnya. Next slide. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran terhadap kelompok kami persilahkan pada WA Group. Nah, sebelum kami tutup presentasi pada siang hari ini, karena tadi sudah diawali dengan pantun, kami tutup kembali dengan pantun, dan teman-teman jangan lupa untuk bilang cakepnya di rumah.
Pantunnya yaitu pisau diasah buat bertani, bawa Cakep, ke ladang naik ke dati. Selesai sudah cakep. presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Baik, sekian dari kelompok 1. Kami tutup presentasi hari ini dengan Om Santi Santi Om. Santi Oh, Santi santai, Om santai, santai. dan selamat siang.